Jamal adalah seorang pria sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil bersama istrinya. Hidupnya penuh dengan keterbatasan, namun ia selalu bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. Setiap pagi, ia berangkat bekerja sebagai buruh serabutan, menerima upah yang sekadar cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, hatinya dipenuhi dengan harapan bahwa suatu hari ia bisa menjadi pengusaha sukses. Setiap malam, Jamal duduk di depan rumahnya, menatap langit yang penuh bintang sambil merenung. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya memiliki usaha sendiri, sebuah toko kelontong yang ramai pembeli. Kalau punya toko, hidupku akan berubah. Aku bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk keluargaku, pikirnya dalam hati. Namun, semua itu hanya sebatas angan karena ia tidak memiliki modal. Istrinya, Aminah, adalah sosok yang selalu mendukung impian suaminya. Meski hidup mereka serba kekurangan, Aminah tak pernah mengeluh. Ia bahkan sering menyisihkan sedikit uang belanja untuk ditabung, berharap suatu saat uang itu bisa membantu mewujudkan mimpi suaminya. Namun, tabungan mereka tidak seberapa, dan Jamal tahu ia harus menemukan cara lain untuk mendapatkan modal. Suatu hari, ketika sedang bekerja di ladang milik seorang tetangga, Jamal mendengar cerita tentang seorang kenalannya yang berhasil membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual barang kebutuhan pokok. Cerita itu membakar semangat Jamal. Ia merasa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Aku harus berusaha lebih keras. Jika orang lain bisa, aku juga pasti bisa, ucapnya dengan penuh tekad. Di malam harinya, Jamal berbicara kepada ibunya, Bunga, yang tinggal bersama mereka di rumah kecil peninggalan ayahnya. Ia menceritakan mimpinya untuk membuka toko kelontong. Namun, Bunga hanya menatapnya dengan pandangan yang penuh keprihatinan. Mimpimu bagus, nak, tapi jangan sampai lupa untuk bersabar. Semua ada waktunya, nasihat ibunya lembut. Namun, kata-kata ibunya justru membuat Jamal merasa tertekan. Baginya, waktu terus berjalan, dan ia tidak ingin hidup miskin selamanya. Ia mulai merasa bahwa ibunya tidak mengerti perjuangannya. Bu, aku sudah cukup bersabar. Kalau kita hanya menunggu, kapan hidup kita akan berubah? Ujarnya dengan nada frustrasi. Bunga hanya diam. Ia tahu Jamal sedang berada di persimpangan antara ambisi dan kesabaran. Sebagai seorang ibu, ia memahami tekad putranya. Namun ia juga khawatir jika mimpi besar itu membuat Jamal lupa pada batasan dan nilai-nilai keluarga. Dalam hati, Bunga berdoa agar anaknya diberi petunjuk. Hari demi hari, pikiran Jamal dipenuhi dengan rencana membuka toko. Ia mulai memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan modal. Ia bahkan mempertimbangkan untuk menjual rumah peninggalan ayahnya, meski ia tahu itu adalah satu-satunya tempat berlindung mereka. Namun, baginya, mimpi besar membutuhkan pengorbanan besar. Setiap kali Jamal membahas idenya kepada ibunya, percakapan mereka selalu berujung pada perdebatan. Bunga menolak keras ide menjual rumah mereka. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, nak. Ini adalah warisan ayahmu. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, tegas Bunga suatu malam. Namun, Jamal merasa ibunya terlalu keras kepala dan tidak mendukungnya. Di sudut hatinya, Jamal sebenarnya menyadari bahwa ibunya benar. Tapi ia memilih untuk mengabaikan suara hati itu. Baginya, mimpi adalah hal yang harus dikejar, dan ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan cara untuk mewujudkan keinginannya, bagaimanapun caranya. Keputusan Jamal untuk mengejar mimpinya dengan segala cara mulai terwujud. Setelah perdebatan panjang dengan ibunya, ia memutuskan untuk meminjam uang dari seorang teman yang dikenal sebagai rentenir. Hatinya penuh keraguan, tetapi tekad untuk keluar dari jerat kemiskinan mengalahkan logika dan rasa takutnya. Ini hanya sementara, pikirnya, berusaha meyakinkan diri. Uang itu digunakan untuk membeli beberapa barang kebutuhan pokok dan menyewa lapak kecil di pasar. Hari pertama membuka usahanya, Jamal merasa lega. Beberapa tetangga datang membeli barang-barang dagangannya, meski hanya sedikit.
Ia berusaha ramah, melayani dengan senyum, meskipun kepalanya dipenuhi kekhawatiran tentang hutang yang harus dilunasi. Malam itu, ia pulang dengan membawa hasil yang tidak seberapa, tapi cukup untuk membuatnya optimis bahwa usahanya memiliki harapan. Namun, di balik senyuman kecil itu, hubungan Jamal dengan ibunya semakin memburuk. Bunga merasa kecewa karena Jamal meminjam uang dari sumber yang tidak baik. Kau tahu bagaimana bunga pinjaman itu akan menghancurkanmu, nak. Mengapa tidak bersabar sedikit lagi? Tegur Bunga dengan nada lembut, berharap anaknya mau mendengar. Aku tidak punya waktu untuk menunggu, Bu. Kalau aku menunggu, hidup kita tidak akan pernah berubah. Balas Jamal dengan suara tinggi. Kemarahan itu meledak begitu saja, tanpa ia sadari. Bunga hanya diam, menatap Jamal dengan mata yang basah, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Diamnya itu membuat Jamal semakin merasa bersalah, tetapi ia memilih mengabaikannya. Seiring berjalannya waktu, usaha Jamal mulai berkembang. Ia berhasil menarik perhatian lebih banyak pelanggan karena barang-barangnya murah dan pelayanannya ramah. Beberapa orang mulai menyebutnya sebagai pedagang yang sukses. Namun, kesuksesan itu tidak datang tanpa tekanan. Hutang yang ia pinjam terus membesar karena bunga yang menumpuk. Dalam keadaan terdesak, Jamal kembali membujuk ibunya untuk menjual rumah mereka. Bu, kalau kita jual rumah ini, aku bisa melunasi hutang dan memperbesar usahaku. Kita bisa tinggal di tempat lain yang lebih baik, katanya dengan suara yang terdengar memohon. Namun, Bunga tetap pada pendiriannya. Rumah ini adalah kenangan ayahmu. Aku tidak bisa menjualnya, nak. Apapun yang terjadi, kita harus mempertahankannya, jawab Bunga tegas. Jawaban itu membuat Jamal merasa putus asa. Baginya, ibunya adalah penghalang bagi mimpinya, dan ia mulai kehilangan rasa hormat yang dulu begitu besar. Puncak dari konflik itu terjadi suatu malam. Jamal pulang dengan kepala penuh emosi karena tekanan dari rentenir yang mulai mengancam. Ia menemukan ibunya sedang sholat di ruang tengah. Tanpa pikir panjang, ia mendekati ibunya dan menarik sajadahnya. Kau tidak mengerti, Bu. Aku butuh rumah ini dijual sekarang juga. Teriaknya sambil menendang tubuh ibunya yang sedang bersujud. Tubuh Bunga jatuh ke lantai, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang anaknya dengan tatapan kosong yang penuh luka. Jamal terdiam sesaat, menyadari apa yang baru saja ia lakukan, tetapi ia tidak meminta maaf. Ia memilih pergi ke kamarnya dan membiarkan keheningan menelan semuanya. Keesokan paginya, Bunga meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Ia hanya meninggalkan surat pendek yang mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi beban bagi Jamal. Jamal menemukan surat itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa lega karena kini ia merasa bebas untuk menjual rumah itu. Dengan perasaan yang kosong, Jamal menjual rumah peninggalan ayahnya. Ia menggunakan uang itu untuk melunasi hutangnya dan memperbesar usaha kelontongnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kesuksesan apapun. Baginya, keputusan itu adalah awal dari mimpi yang terwujud, tetapi juga awal dari kehampaan yang perlahan menggerogoti hidupnya. Setelah kepergian ibunya, kehidupan Jamal berubah drastis. Usahanya semakin maju, dan ia menjadi salah satu pedagang paling sukses di desanya. Toko kelontong kecilnya kini berubah menjadi sebuah toko besar yang ramai pembeli. Setiap hari, warga desa datang untuk membeli kebutuhan mereka, dan nama Jamal dikenal sebagai seorang pedagang yang ramah dan dermawan. Namun, di balik senyum yang ia tampilkan kepada pelanggan, ada kekosongan yang terus menghantui hatinya. Kepergian Bunga tak pernah benar-benar ia pikirkan secara mendalam. Ia meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan bersama. Semua ini untuk masa depan yang lebih baik, pikirnya setiap kali rasa bersalah muncul di benaknya. Namun, setiap kali ia mengingat tatapan ibunya saat ia menendangnya, hatinya terasa perih meski ia berusaha mengabaikannya. Istrinya, Aminah, sebenarnya menyadari perubahan sikap Jamal.
Meski Jamal semakin sibuk dengan usahanya, ia sering terlihat termenung di tengah malam. "Kau baik-baik saja, Mas?" tanya Aminah suatu malam ketika ia melihat Jamal duduk sendirian di ruang tamu. Jamal hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan ibunya. Hari demi hari berlalu, dan kesuksesan Jamal terus meningkat. Ia mulai dikenal sebagai pria dermawan yang sering membantu tetangganya yang kesusahan. Namun, semakin ia membantu orang lain, semakin terasa kosong hatinya. Baginya, kemurahan hati itu hanyalah cara untuk menutupi luka batin yang tak pernah sembuh. Ia berharap bahwa dengan berbuat baik kepada banyak orang, dosanya terhadap ibunya bisa terhapus. Namun, kenyataan tak semudah itu. Suatu malam, Jamal bermimpi tentang ibunya. Dalam mimpi itu, Bunga sedang berdiri di depan pintu rumah yang ia jual. Matanya penuh dengan kesedihan, tetapi bibirnya tersenyum lembut. "Nak, rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah hati keluargamu. Jika kau kehilangannya, kau kehilangan dirimu," kata Bunga dengan suara yang penuh kasih. Jamal terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terus terbayang di benaknya. Jamal mulai merasa bahwa kesuksesannya tak berarti tanpa restu ibunya. Ia mencoba mencari tahu keberadaan Bunga dengan bertanya kepada beberapa saudara dan tetangganya, tetapi tak ada yang tahu di mana ibunya berada. Waktu terus berjalan, dan pencariannya tak membuahkan hasil. Suatu hari, seorang tetangga lama datang ke toko Jamal. Ia membawa kabar buruk, Bunga telah meninggal dunia di sebuah desa terpencil. Wanita itu hidup sendirian di sebuah gubuk kecil sebelum akhirnya ditemukan meninggal karena sakit. Kabar itu menghantam Jamal seperti petir di siang bolong. Ia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Di malam harinya, Jamal duduk di pojok kamar, memandangi foto lama keluarganya yang tersimpan di laci. Foto itu menunjukkan dirinya, ibunya, dan ayahnya yang sudah lama tiada. Air mata mengalir di pipinya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Bu, maafkan aku," gumamnya lirih, tetapi rasa sesal itu tak lagi bisa mengubah apapun. Sejak saat itu, hidup Jamal menjadi semakin hambar. Meski usahanya tetap berjalan, ia merasa kehilangan arah. Setiap kali ia melayani pelanggan, bayangan ibunya terus menghantuinya. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih tak sebanding dengan harga yang harus ia bayar, kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Jamal terus menjalani hari-harinya dengan perasaan bersalah yang tak kunjung reda. Ia mencoba menutupi luka itu dengan lebih banyak bekerja dan lebih banyak berbagi kepada orang lain. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada amal atau kesuksesan yang bisa menghapus dosa besar yang telah ia lakukan kepada ibunya. Waktu berlalu, dan usia Jamal semakin bertambah. Meski kesuksesan dan kekayaannya terus meningkat, ia merasa ada kekosongan yang semakin membesar di dalam jiwanya. Pada suatu malam yang sunyi, Jamal mendengar azan Isya menggema dari masjid desa. Suara itu terasa begitu berbeda, seakan-akan memanggilnya untuk kembali kepada sesuatu yang telah lama ia lupakan. Setelah bertahun-tahun sibuk dengan usahanya, Jamal akhirnya memutuskan untuk pergi ke masjid. Ia duduk di saf paling belakang, menundukkan kepala sambil mendengarkan lantunan doa yang terasa menusuk hatinya. Ketika imam menyebut tentang dosa kepada orang tua, tubuh Jamal bergetar. Hatinya terasa seperti dihujam pisau. Ia ingat dengan jelas apa yang pernah ia lakukan kepada ibunya. Malam itu, Jamal tidak langsung pulang. Ia duduk di tangga masjid sendirian, merenungi hidupnya. Angin malam berembus pelan, membawa keheningan yang membuat pikirannya melayang jauh. Dalam kesunyian itu, Jamal merasa ada dorongan kuat untuk memperbaiki diri. Ia memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Hari-hari berikutnya, Jamal mulai rutin sholat 5 waktu di masjid. Ia juga semakin sering berpuasa dan membaca Al-Quran. Meskipun ia tahu dosa kepada ibunya tidak akan mudah terhapus,
ia berharap bahwa Allah akan memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri. Aminah, istrinya, merasa senang melihat perubahan itu, meski ia tahu Jamal masih memendam kesedihan yang mendalam. Suatu hari, setelah sholat subuh, Jamal mendengar pengumuman dari imam masjid tentang pendaftaran haji. Hati Jamal berdebar. Pergi ke Tanah Suci adalah impian yang sudah lama ia simpan, tetapi ia selalu merasa belum siap. Namun, kali ini, ia merasa panggilan itu begitu kuat. Ia segera berbicara kepada Aminah dan mengutarakan niatnya. "Mas, kalau itu memang keinginanmu, aku akan mendukung sepenuh hati," jawab Aminah dengan senyum lembut. Jamal merasa lega. Ia segera mendaftarkan dirinya dan istrinya untuk berhaji. Waktu keberangkatan yang masih beberapa bulan lagi membuatnya semakin giat mempersiapkan diri, baik secara finansial maupun spiritual. Saat menunggu hari keberangkatan, Jamal semakin tenggelam dalam perasaan bersalah kepada ibunya. Setiap kali ia berdoa, ia memohon agar Allah mengampuni dosanya dan memberikan tempat terbaik untuk ibunya di akhirat. Ia juga mulai menyedekahkan sebagian besar keuntungannya kepada orang-orang yang membutuhkan, berharap amal itu bisa meringankan bebannya. Ketika hari keberangkatan tiba, Jamal merasa campur aduk antara bahagia dan cemas. Ia dan Aminah berangkat bersama rombongan haji dari desanya. Sepanjang perjalanan, ia terus merenung. Apakah Allah akan menerima aku di rumahnya? Apakah dosa ini terlalu besar untuk diampuni? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Setibanya di Tanah Suci, Jamal merasa kecil di tengah lautan manusia yang juga datang untuk beribadah. Ia berjalan menuju Ka'bah dengan hati yang berdebar. Ketika ia melihat bangunan suci itu untuk pertama kalinya, air matanya mengalir deras. Ia merasa seolah-olah semua dosa dan kesalahan hidupnya terbuka di hadapan Allah. Di depan Ka'bah, Jamal berlutut dan menangis. Ia memohon ampun dengan sepenuh hati, mengingat semua dosa yang pernah ia lakukan, terutama dosa kepada ibunya. Tangisannya semakin menjadi-jadi, hingga tubuhnya terasa lemas. Aminah mencoba menenangkan suaminya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa karena Jamal tampak begitu terpukul. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam tangisnya yang semakin dalam, tubuh Jamal tiba-tiba terasa berbeda. Ia merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah ada beban berat yang menghimpit dirinya. Suara-suara di sekitarnya mulai terdengar jauh, dan tubuhnya terasa tidak seperti manusia lagi. Dengan kengerian yang tak terlukiskan, Jamal menyadari bahwa tubuhnya mulai berubah menjadi seekor kuda. Di tengah kerumunan jamaah yang khusyuk, situasi mendadak berubah ketika tubuh Jamal bertransformasi secara mengejutkan. Suasana hening sejenak menyelimuti area suci, menggantikan deru langkah dan bisik doa. Wajah-wajah terpana menyaksikan mukjizat yang tak terduga, sementara hati mereka bergolak antara kekaguman dan ketakutan. Dalam sekejap, perasaan campur aduk menyergap jiwanya. Di balik wujud baru yang mengerikan, kesadaran manusiawi tetap terjaga. Ia merasakan kegetiran penyesalan dan derita dosa masa lalu yang menghimpit, seolah setiap derap langkah kuda itu mengungkap rahasia batin yang selama ini tersembunyi. Aminah, dengan penuh kecemasan, mendekat sambil menangis lirih. Tatapannya yang penuh harap memancarkan doa dan permohonan ampun, seakan menyampaikan pesan bahwa masih ada kesempatan untuk penebusan. Di tengah kekacauan, suara lirihnya menembus keheningan, memohon agar Sang Pencipta mengembalikan jiwanya ke wujud yang semula. Sementara itu, orang-orang yang berkumpul terpaku melihat fenomena itu dengan perasaan campuran antara takjub dan ngeri. Bisik-bisik mereka menyuarakan tafsir bahwa peristiwa itu merupakan ujian keimanan sekaligus peringatan keras terhadap mereka yang lalai dalam ketaatan. Suasana sakral tersebut mendadak dipenuhi aura keajaiban yang mendalam. Dalam kesendirian bentuk barunya, Jamal merasa seolah terperangkap di antara dunia fana dan keabadian. Setiap detik yang berlalu menguatkan beban dosa yang telah lama ia pendam. Pengalaman mendalam itu seakan memanggilnya untuk merenungi kembali setiap langkah yang pernah ia ambil,
mengingatkan bahwa hidup tidak pernah lepas dari konsekuensi amal perbuatan. Di tengah kegelisahan, bisikan hati yang dulu terbungkam kini mulai menggelegar. Penyesalan mendalam terpancar melalui setiap gerakan yang masih dapat ia rasakan, menyuarakan permohonan yang tulus kepada Sang Maha Pengasih. Setiap tarikan nafas mengandung doa agar dosa-dosa itu diampuni dan jiwa yang terjerat kebencian diberi pencerahan. Sejenak, langit seolah turut merasakan getirnya penyesalan itu. Kilau cahaya yang lembut menyelimuti sekelilingnya, seakan menjadi tanda kehadiran kekuatan ilahi. Suasana sakral pun semakin menguat, mengabarkan bahwa keajaiban yang tak terduga sedang menuntun perjalanan hidupnya menuju perubahan sejati. Menyaksikan pertunjukan ilahi tersebut, kerumunan terdiam sejenak. Dalam hening yang mendalam, mereka merasakan kehadiran kasih sayang yang melampaui segala batas, menandakan bahwa rahmat tak pernah jauh dari hamba yang bersungguh-sungguh mencari pengampunan. Detik demi detik berlalu, meninggalkan jejak keharuan yang mendalam di hati setiap insan yang hadir. Perlahan, bentuk kuda yang menakutkan itu mulai luntur. Dengan tarikan napas terakhir dari wujud terkutuk, sesosok manusia kembali muncul, gemetar dan lemah namun jelas terlihat di hadapan kerumunan yang masih terpaku. Kembalinya dirinya disambut oleh bisikan doa dan tangisan haru, seolah keajaiban itu mengukir babak baru dalam kehidupannya. Di bawah langit suci, Jamal berdiri menundukkan kepala, tersadar bahwa pengalaman mendalam itu merupakan peringatan dan titik balik hidup. Dengan air mata yang mengalir, ia berjanji untuk mengabdikan sisa hari-harinya demi penebusan dosa dan perbaikan diri. Kejadian luar biasa di depan Ka'bah itu menjadi saksi bisu bahwa rahmat ilahi selalu terbuka bagi siapapun yang mau merendahkan hati dan bertobat dengan sepenuh jiwa. Di tengah kerumunan jamaah yang khusyuk, situasi mendadak berubah ketika tubuh Jamal bertransformasi secara mengejutkan. Suasana hening sejenak menyelimuti area suci, menggantikan deru langkah dan bisik doa. Wajah-wajah terpana menyaksikan mukjizat yang tak terduga, sementara hati mereka bergolak antara kekaguman dan ketakutan. Dalam sekejap, perasaan campur aduk menyergap jiwanya. Di balik wujud baru yang mengerikan, kesadaran manusiawi tetap terjaga. Ia merasakan kegetiran penyesalan dan derita dosa masa lalu yang menghimpit, seolah setiap derap langkah kuda itu mengungkap rahasia batin yang selama ini tersembunyi. Aminah, dengan penuh kecemasan, mendekat sambil menangis lirih. Tatapannya yang penuh harap memancarkan doa dan permohonan ampun, seakan menyampaikan pesan bahwa masih ada kesempatan untuk penebusan. Di tengah kekacauan, suara lirihnya menembus keheningan, memohon agar Sang Pencipta mengembalikan jiwanya ke wujud yang semula. Sementara itu, orang-orang yang berkumpul terpaku melihat fenomena itu dengan perasaan campuran antara takjub dan ngeri. Bisik-bisik mereka menyuarakan tafsir bahwa peristiwa itu merupakan ujian keimanan sekaligus peringatan keras terhadap mereka yang lalai dalam ketaatan. Suasana sakral tersebut mendadak dipenuhi aura keajaiban yang mendalam. Dalam kesendirian bentuk barunya, Jamal merasa seolah terperangkap di antara dunia fana dan keabadian. Setiap detik yang berlalu menguatkan beban dosa yang telah lama ia pendam. Pengalaman mendalam itu seakan memanggilnya untuk merenungi kembali setiap langkah yang pernah ia ambil, mengingatkan bahwa hidup tidak pernah lepas dari konsekuensi amal perbuatan. Di tengah kegelisahan, bisikan hati yang dulu terbungkam kini mulai menggelegar. Penyesalan mendalam terpancar melalui setiap gerakan yang masih dapat ia rasakan, menyuarakan permohonan yang tulus kepada Sang Maha Pengasih. Setiap tarikan nafas mengandung doa agar dosa-dosa itu diampuni dan jiwa yang terjerat kebencian diberi pencerahan. Sejenak, langit seolah turut merasakan getirnya penyesalan itu. Kilau cahaya yang lembut menyelimuti sekelilingnya, seakan menjadi tanda kehadiran kekuatan ilahi. Suasana sakral pun semakin menguat, mengabarkan bahwa keajaiban yang tak terduga sedang menuntun perjalanan hidupnya menuju perubahan sejati. Menyaksikan pertunjukan ilahi tersebut, kerumunan terdiam sejenak. Dalam hening yang mendalam, mereka merasakan kehadiran kasih sayang yang melampaui segala batas,
menandakan bahwa rahmat tak pernah jauh dari hamba yang bersungguh-sungguh mencari pengampunan. Detik demi detik berlalu, meninggalkan jejak keharuan yang mendalam di hati setiap insan yang hadir. Perlahan, bentuk kuda yang menakutkan itu mulai luntur. Dengan tarikan napas terakhir dari wujud terkutuk, sesosok manusia kembali muncul, gemetar dan lemah namun jelas terlihat di hadapan kerumunan yang masih terpaku. Kembalinya dirinya disambut oleh bisikan doa dan tangisan haru, seolah keajaiban itu mengukir babak baru dalam kehidupannya. Di bawah langit suci, Jamal berdiri menundukkan kepala, tersadar bahwa pengalaman mendalam itu merupakan peringatan dan titik balik hidup. Dengan air mata yang mengalir, ia berjanji untuk mengabdikan sisa hari-harinya demi penebusan dosa dan perbaikan diri. Kejadian luar biasa di depan Ka'bah itu menjadi saksi bisu bahwa rahmat ilahi selalu terbuka bagi siapapun yang mau merendahkan hati dan bertobat dengan sepenuh jiwa. Kembali dalam wujud manusia, Jamal terdiam di tengah kerumunan yang masih terpesona oleh keajaiban yang baru saja terjadi. Di hadapan Ka'bah, ia menyaksikan dirinya terselubungi rahmat ilahi yang seolah menghapus segala keangkuhan masa lalu. Setiap detik terasa begitu berat, seakan waktu mengukir luka mendalam yang belum sempat sembuh. Dengan langkah pelan, ia menjauh dari keramaian, mencari ketenangan dalam kesendirian. Hati yang pernah keras kini luluh oleh beban dosa dan penyesalan. Pikiran-pikiran gelap berlarut-larut, mengingatkan setiap kesalahan yang pernah dilakukan, terutama kepada sosok ibu yang tak pernah lelah mencintainya. Dalam kesendirian malam di asrama haji, Jamal merenungi setiap jejak perbuatannya. Kilasan momen itu, saat tubuhnya bertransformasi, menyisakan bayangan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Ia menyadari bahwa mukjizat yang dialaminya merupakan cermin bagi jiwanya, memantulkan kegagalan moral yang telah lama ia pendam. Air mata tanpa henti mengalir ketika ia membaca ayat-ayat suci yang mengisyaratkan tentang pentingnya tobat. Kata-kata dalam Al-Quran menyelimuti pikirannya dengan kehangatan yang lembut, mengingatkan bahwa setiap jiwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Jamal pun merasakan getaran harapan yang perlahan tumbuh di antara kegetiran penyesalan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menapaki jalan perbaikan dengan sepenuh hati. Di sela-sela aktivitas ibadah dan doa, pikiran tentang masa lalu terus menghantui, namun sekaligus menginspirasi tekadnya untuk berubah. Hati yang telah kotor oleh dosa kini ingin dimurnikan melalui amal dan kebaikan yang tulus. Dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci, Jamal menjalin hubungan baru dengan sesama jamaah. Cerita hidupnya yang penuh liku menarik simpati dan perhatian, sehingga banyak di antara mereka yang merasa tersentuh oleh perjuangannya. Ia pun dengan rendah hati membagikan kisah tentang kejatuhan dan harapan, membuka ruang dialog tentang arti sesungguhnya dari penebusan. Setibanya di kampung halaman, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Warga menyambutnya dengan ramah, namun bayang-bayang kesalahan masa lalu terus menghantui setiap langkahnya. Setiap senyum yang dipaksakan dan tatapan simpati mengingatkannya pada keretakan yang pernah terjadi dalam keluarganya. Tak lama kemudian, Jamal memulai upaya untuk menebus dosa melalui perbuatan nyata. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk mendukung anak-anak yatim dan kaum duafa, berharap amal tersebut bisa menjadi pengganti penyesalan yang tak pernah terbayarkan. Kegiatan sosial itu menyulut harapan baru, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak insan yang kehilangan arah. Di antara kegiatan amal dan doa harian, Jamal tak henti-hentinya merenungi arti pengampunan. Ia berusaha memahami bahwa pertobatan sejati memerlukan keberanian menghadapi masa lalu tanpa pelarian. Dalam setiap langkahnya, ia belajar bahwa perubahan datang melalui pengakuan dosa dan upaya nyata untuk mengembalikan kehormatan yang telah hilang. Malam demi malam, di bawah langit yang penuh bintang, Jamal terus menyematkan tekad dalam setiap doa. Ia berharap agar suatu saat nanti, keikhlasan dan kebaikan yang ditanamnya mampu membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Di balik setiap tetes air mata, tersimpan janji untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama dan mengabdikan diri kepada kasih sayang Sang Pencipta.
Hari-hari berlalu, tetapi bayangan tentang ibunya terus menghantui Jamal. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengingat wajah ibunya yang menangis di malam itu saat ia menendangnya tanpa ampun. Setiap kali ia mencoba tersenyum, kenangan itu kembali menusuk hatinya, mengingatkannya bahwa luka yang ia tinggalkan mungkin tak pernah terobati. Jamal sering mengunjungi makam ibunya. Di sana, ia duduk diam berjam-jam, menangis, dan berbicara seolah ibunya masih hidup. "Bu, maafkan aku bodoh, aku buta. Aku tidak tahu betapa berharganya dirimu sampai kau pergi. Aku telah mengecewakanmu, Bu. Aku menyesal, sangat menyesal," ucapnya sambil menggenggam tanah makam dengan tangan gemetar. Di tengah rasa bersalah yang menghantui, Aminah selalu menjadi penopang. Ia mencoba menghibur suaminya dengan kata-kata lembut. Namun, ia tahu bahwa penyesalan itu terlalu dalam untuk bisa dihapus begitu saja. Aminah pun berdoa setiap malam agar Jamal diberi ketenangan jiwa dan kesempatan untuk menebus dosa yang telah ia perbuat. Suatu malam, Jamal bermimpi tentang ibunya. Dalam mimpinya, ibunya berdiri di depan rumah tua mereka, mengenakan pakaian sederhana, seperti dulu. "Jamal, anakku, aku telah memaafkanmu," kata ibunya dengan senyum yang lembut. Namun, ketika Jamal berlari untuk memeluknya, sosok itu perlahan memudar, meninggalkannya dengan air mata yang mengalir deras. Mimpi itu mengguncang Jamal. Ia terbangun dengan dada yang sesak dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Meski pesan dalam mimpi itu terasa menenangkan, ia tidak yakin apakah itu benar-benar maaf dari ibunya atau hanya ilusi dari penyesalannya sendiri. Ia merasa masih ada yang harus ia lakukan untuk menghapus dosa besar itu. Di tengah kegundahannya, Jamal mengunjungi seorang ulama yang dihormati di desanya. Ia menceritakan semuanya tentang perlakuannya kepada ibunya, transformasinya di depan Ka'bah, dan penyesalan yang terus membebaninya. Ulama itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Jamal, Allah Maha Pengampun, tetapi dosa kepada orang tua harus diselesaikan dengan kebaikan yang nyata. Jadikan hidupmu sebagai jalan untuk menebus luka itu." Kata-kata ulama itu menyentuh hati Jamal. Ia sadar, doa dan air mata saja tidak cukup. Ia harus berbuat lebih banyak untuk menebus dosanya. Dengan tekad yang bulat, Jamal memutuskan untuk menjual sebagian besar asetnya dan menggunakan uang itu untuk mendirikan panti asuhan atas nama ibunya. Ia ingin memastikan bahwa nama ibunya dikenang sebagai sosok yang penuh cinta dan kasih sayang. Proses mendirikan panti asuhan tidak mudah. Banyak kendala yang ia hadapi, baik dari segi administrasi maupun dukungan masyarakat. Namun, setiap hambatan itu ia hadapi dengan sabar, mengingat bahwa semua ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Baginya, tidak ada yang lebih penting selain memperbaiki jejak dosa yang telah ia tinggalkan. Ketika panti asuhan itu akhirnya berdiri, Jamal merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Anak-anak yatim yang ia bantu memberi senyum yang tulus, seolah menjadi pengingat bahwa hidup ini selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Panti itu menjadi tempat di mana Jamal tidak hanya menebus dosanya, tetapi juga menemukan makna baru dalam hidupnya. Namun, meski kedamaian mulai hadir, hati Jamal masih terasa kosong. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu dan kesempatan yang telah ia sia-siakan bersama ibunya. Dalam setiap doa, ia terus memohon agar Allah tidak hanya mengampuni dosanya, tetapi juga memberikan tempat terbaik bagi ibunya di surga. Penyesalan itu tetap menjadi bagian dari dirinya, tetapi kini ia menjalani hidup dengan harapan bahwa kebaikan yang ia tanam akan menjadi jalan menuju pengampunan sejati. Meski panti asuhan yang didirikan atas nama ibunya mulai memberikan manfaat bagi banyak orang, Jamal masih merasa ada ruang kosong di dalam hatinya. Setiap malam, ia tetap diliputi bayangan kenangan pahit ketika ia mengusir ibunya. Ia yakin bahwa jalan penebusan belum selesai, bahwa masih ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk benar-benar melepaskan diri dari rasa bersalah itu. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur desanya,
Jamal memutuskan untuk pergi ke rumah lama tempat ia dan ibunya dulu tinggal. Rumah itu telah lama ditinggalkan dan kini dipenuhi lumut serta tumbuhan liar. Setiap sudut rumah itu seperti menyimpan kenangan yang membakar hatinya. Di sudut kamar ibunya, ia menemukan sajadah tua yang dulu sering digunakan ibunya untuk salat. Aroma sajadah itu membawa kembali ingatan akan saat-saat ibunya mendoakannya dalam diam, bahkan ketika ia sendiri tengah melukai hati wanita itu. Di tengah kesedihannya, Jamal jatuh terduduk. "Bu, aku ingin menghapus luka ini, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya," lirihnya di tengah isak tangis. Sajadah itu ia genggam erat, seolah berharap benda itu mampu menyampaikan permintaan maafnya kepada almarhumah ibunya. Hujan deras di luar semakin menambah kelam. Suasana membuat tangisnya semakin pilu. Tiba-tiba, suara lembut mengalir di pikirannya. Bukan suara nyata, tetapi seperti pesan dari dalam hati yang menguatkan. "Bantulah mereka yang membutuhkan, Jamal. Jadikan hidupmu berarti bagi sesama, seperti yang dulu selalu kuinginkan darimu." Suara itu mengingatkan Jamal akan kasih sayang ibunya yang tak pernah padam meski ia telah pergi. Keesokan harinya, Jamal memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mengubah hidupnya sepenuhnya menjadi dedikasi bagi orang lain. Ia memperluas yayasan yang telah ia dirikan, membuka klinik gratis bagi warga miskin, dan membangun sekolah sederhana untuk anak-anak yang tidak mampu. Setiap usaha itu ia niatkan sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya dan permohonan ampun kepada Sang Pencipta. Namun, meskipun ia berhasil membantu banyak orang, tubuh Jamal mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Beban pekerjaan, tanggung jawab, dan tekanan emosional membuatnya sering jatuh sakit. Aminah, yang selalu setia mendampinginya, merasa khawatir. "Jamal, aku tahu kau ingin menebus kesalahanmu, tetapi kau juga harus menjaga dirimu. Jangan sampai usahamu ini berhenti di tengah jalan karena kesehatanmu terganggu," ucapnya lembut. Kata-kata Aminah menjadi pengingat bagi Jamal. Ia menyadari bahwa menjaga keseimbangan antara pengabdian dan kesehatan juga bagian dari tanggung jawabnya. Namun, di hatinya, ia tetap merasa bahwa hidupnya hanya akan benar-benar bermakna jika ia mampu memberikan seluruh dirinya untuk orang lain. Suatu malam, saat ia terlelap dalam kelelahan, Jamal bermimpi lagi tentang ibunya. Kali ini, ibunya berada di sebuah taman yang indah, dengan senyuman yang menenangkan. "Anakku, apa yang kau lakukan sudah cukup. Aku bangga padamu. Sekarang, maafkan dirimu sendiri, karena aku sudah lama memaafkanmu," ujar ibunya dengan suara lembut. Ketika terbangun, Jamal merasakan sesuatu yang berbeda. Beban yang selama ini menekan dadanya terasa sedikit lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa mungkin pengampunan sejati tidak hanya datang dari orang lain atau Tuhan, tetapi juga dari dirinya sendiri. Penyesalan itu tetap ada, tetapi kini ia melihatnya sebagai dorongan untuk terus berbuat baik, bukan sebagai hukuman yang terus membelenggu. Hari-hari berikutnya, Jamal melanjutkan usahanya dengan semangat baru. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sempurna, tetapi ia juga percaya bahwa dengan terus berbuat kebaikan, ia dapat mengubah penyesalan menjadi kekuatan untuk menciptakan perubahan. Di bawah langit yang kini terasa lebih cerah, ia melangkah dengan keyakinan bahwa cinta ibunya selalu menyertai setiap langkahnya. Setelah menjalani hidup yang penuh dengan pengabdian, Jamal merasa telah menemukan tujuan yang membuat jiwanya lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat sedang memimpin doa bersama anak-anak yatim di panti asuhan, Jamal tiba-tiba merasakan nyeri hebat di dadanya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Aminah, yang saat itu berada di sampingnya, segera membantunya duduk dan memanggil bantuan. Dokter yang memeriksanya memberikan kabar yang tidak mudah diterima. "Pak Jamal, Anda harus lebih banyak beristirahat. Kondisi jantung Anda tidak stabil. Jika terus memaksakan diri, risikonya akan sangat besar," ujar sang dokter dengan nada serius. Jamal hanya terdiam. Di satu sisi, ia sadar tubuhnya mulai rapuh. Namun di sisi lain,
ia merasa belum cukup melakukan kebaikan untuk menebus dosanya. Aminah, dengan kasih sayang yang tak pernah pudar, mencoba meyakinkan suaminya untuk memprioritaskan kesehatannya. Jamal, aku mohon, istirahatlah. Aku tahu kau ingin terus berbuat baik, tapi apa gunanya jika kau sendiri jatuh sakit? Anak-anak di panti ini membutuhkanmu, dan aku juga membutuhkanmu, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Meski berat, Jamal akhirnya setuju untuk mengurangi aktivitasnya. Namun, ia tetap memantau semua kegiatan di panti asuhan dan yayasan dari rumah. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, dan merenungi perjalanan hidupnya yang penuh liku. Di tengah masa pemulihannya, sebuah surat datang dari seorang pria bernama Haji Karim, seorang jamaah yang dulu menyaksikan keajaiban Jamal di depan Ka'bah. Surat itu berisi ungkapan terima kasih atas inspirasi yang diberikan Jamal melalui kisah hidupnya. Pak Jamal, keajaiban yang terjadi pada Anda telah membuka mata saya. Anda mengajarkan bahwa penyesalan bisa menjadi awal dari perubahan besar. Saya kini berusaha memperbaiki hubungan saya dengan keluarga, seperti yang Anda lakukan, tulis Haji Karim. Surat itu menyentuh hati Jamal. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pengalamannya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit kedamaian dalam hatinya, seolah-olah pengampunan yang ia cari mulai mendekat. Namun, di balik rasa damai itu, tubuhnya semakin melemah. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Jamal meminta Aminah menemaninya berdoa. Dengan suara yang lemah namun penuh ketulusan, ia mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Allah berikan untuk menebus dosa-dosanya. Aminah, jika waktuku tiba, aku hanya berharap Allah menerima tobatku dan memberikan tempat terbaik untuk ibu di surga, katanya dengan mata yang memancarkan ketenangan. Di akhir doanya, Jamal terdiam cukup lama. Aminah menggenggam tangannya erat, merasakan kehangatan yang perlahan menghilang. Jamal tersenyum tipis sebelum menutup matanya untuk selamanya. Hujan yang deras di luar seolah menjadi saksi kepergiannya, membawa doa-doa terakhirnya ke langit. Berita kepergian Jamal menyebar dengan cepat. Ratusan orang, termasuk anak-anak yatim, datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Banyak yang meneteskan air mata, mengenang kebaikan dan ketulusan hatinya. Di depan makamnya, Aminah berdiri dengan tegar, meskipun hatinya hancur. Ia tahu bahwa suaminya telah menjalani hidup yang penuh arti, meski diliputi penyesalan. Malam itu, Aminah bermimpi bertemu Jamal. Dalam mimpinya, Jamal berdiri bersama ibunya di sebuah taman yang indah. Keduanya tersenyum, dan ibunya memeluk Jamal dengan penuh kasih. Aminah, aku sudah damai. Aku telah bertemu ibu, dan dia memaafkanku. Terima kasih telah setia mendampingiku, ujar Jamal sebelum perlahan menghilang dalam cahaya terang. Aminah terbangun dengan air mata yang mengalir deras. Ia merasa kehilangan yang begitu dalam, tetapi juga merasakan kelegaan karena Jamal telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sejak hari itu, Aminah melanjutkan perjuangan Jamal, memastikan bahwa panti asuhan dan yayasan yang didirikan tetap menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Hidup Jamal mungkin telah berakhir, tetapi kebaikan yang ia tanam terus hidup, membawa harapan bagi banyak orang. Penyesalan yang pernah membebaninya kini berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain, membuktikan bahwa tobat sejati mampu mengubah dosa menjadi berkah yang abadi. Kepergian Jamal meninggalkan duka yang mendalam bagi Aminah dan semua orang yang mengenalnya. Namun, ia juga meninggalkan warisan yang tak ternilai. Panti asuhan yang didirikan atas nama ibunya kini menjadi simbol harapan bagi banyak anak yatim. Setiap sudut bangunan itu bercerita tentang perjuangan, penyesalan, dan pengabdian seorang pria yang pernah tersesat, namun akhirnya menemukan jalannya kembali. Aminah kini mengambil alih tanggung jawab yang dulu diemban Jamal. Meski hatinya terasa sepi tanpa kehadiran suaminya, ia bertekad untuk menjaga dan melanjutkan misi mulia tersebut. Jamal mungkin telah tiada, tetapi cita-citanya harus tetap hidup, pikirnya.
Dengan semangat yang terinspirasi dari suaminya, Aminah memimpin panti itu dengan penuh ketulusan. Namun, cobaan kembali datang. Salah satu donatur terbesar yayasan tiba-tiba menarik dukungannya tanpa alasan yang jelas. Aminah terkejut. Dana operasional panti mulai menipis, dan ia harus mencari cara untuk menjaga panti tetap berjalan. Setiap malam, Aminah berdoa dengan air mata yang jatuh membasahi sajadahnya, meminta petunjuk agar ia mampu menghadapi ujian ini. Di tengah keterpurukan itu, datang seorang pria yang tak Aminah kenal. Ia memperkenalkan dirinya sebagai putra dari Haji Karim, pria yang pernah mengirim surat kepada Jamal. "Ibu Aminah, ayah saya sering bercerita tentang kebaikan suami Anda. Kami ingin membantu menjaga panti ini agar tetap berdiri," ucap pria itu sambil menyerahkan amplop berisi donasi besar. Aminah tak kuasa menahan haru. Ia yakin bahwa pertolongan ini adalah jawaban dari doa-doanya dan bentuk lain dari keberkahan yang terus mengalir melalui kebaikan Jamal. Dengan donasi tersebut, panti tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Aminah memperluas fasilitas, membangun perpustakaan kecil, dan membuka kelas keterampilan untuk anak-anak. Namun, meski kesibukan itu sedikit mengalihkan rasa kehilangannya, malam-malam Aminah tetap dipenuhi dengan kerinduan mendalam terhadap suaminya. Setiap sudut rumah mereka masih terasa hidup dengan kenangan tentang Jamal, senyum hangatnya, suaranya yang menenangkan, dan semangatnya yang pantang menyerah. Aminah sering terbangun di tengah malam, mendapati dirinya berbicara dengan potret Jamal yang tergantung di dinding kamar. Pada peringatan 1 tahun kepergian Jamal, Aminah mengadakan acara doa bersama di panti asuhan. Anak-anak yatim yang pernah dibantu oleh Jamal hadir, kini sebagian dari mereka telah tumbuh menjadi remaja yang mandiri. Dalam acara itu, banyak yang berbagi cerita tentang bagaimana panti asuhan telah mengubah hidup mereka. "Pak Jamal adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk kami. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikannya," ucap seorang pemuda dengan suara bergetar. Mendengar itu, Aminah merasa bahwa kehadiran Jamal tetap hidup melalui cinta dan kebaikan yang ia wariskan. Malam itu, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Jamal berdiri di tengah lautan cahaya, mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya terlihat damai, tanpa sedikit pun bayangan penyesalan. "Aminah, terima kasih telah menjaga semuanya. Aku telah menemukan kedamaian, dan aku tahu kau juga akan menemukannya. Tetaplah kuat, karena kebaikanmu adalah jalan menuju surga," ucap Jamal sebelum tersenyum dan perlahan menghilang. Pagi harinya, Aminah bangun dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak Jamal pergi, ia merasa lebih ringan. Ia sadar bahwa tugasnya kini bukan hanya menjaga warisan suaminya, tetapi juga melanjutkan perjuangan hidup dengan penuh keikhlasan. Aminah menyadari bahwa meski tubuh Jamal telah tiada, cintanya tetap hidup di setiap langkah yang ia ambil. Tahun-tahun berlalu, dan panti asuhan itu berkembang menjadi yayasan besar yang dikenal luas. Nama Jamal diabadikan dalam setiap proyek yang mereka lakukan, sebuah penghormatan untuk pria yang telah mengajarkan bahwa penyesalan tidak harus menjadi akhir, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Di penghujung hidupnya, Aminah merasa damai. Ia tahu bahwa perjuangan mereka bersama tidak sia-sia. Dan ketika ia akhirnya menyusul suaminya, senyum terakhirnya adalah bukti bahwa cinta dan pengabdian mereka telah membekas di dunia ini, meninggalkan jejak kebaikan yang abadi.